Oke, saya persilakan. Kecuali kamu yakinkan saya tulisannya bakalan besar kayak begitu. Bisa, bisa, Nah, bisa, oke. bisa. Apa kabar, Hengki? Tempat dan waktu saya Persija. Oh iya. Kalau bisa besar begitu boleh ya. Oh, boleh, boleh. Selamat pagi. Boleh saya lihat lambaian tangannya, senyumnya mana? Tepuk sebelahnya bilang senang duduk di samping kamu. Situ dong. Oke. Saya didampingi teman saya namanya, perkenalkan, Hengki. Feedback ya. Hengki Setiawan. Beliau seorang trainer, tapi juga beliau seorang wira swasta, dan beliau beberapa waktu yang lalu spesialis dengan sidik jari ya. Jadi kalau Anda yang pernah lakukan kriminal jangan hubungi dia. Nanti ketahuan lewat sidik jari ya. Oke, kita punya frame pembukaan dulu beberapa hal bahwa ruangan ini tentunya kita semua orang dewasa. Jadi belajarnya kita adalah belajarnya orang dewasa. Ada istilahnya namanya andragogi. Ini tolong dimatikan dulu boleh supaya saya nggak silau. Relatif sih saya nggak pakai, jadi dimatikan aja. Jadi belajarnya orang dewasa itu apa? Saya tidak punya asumsi Anda blank. Saya punya asumsi Anda sudah tahu sedikit-sedikit. Jadi kalau Anda bersikap cuma pengen dengar dan pengen tahu, terus udah gitu Anda nggak ikut berpikir, kita rupanya kurang jodoh. Karena kita lagi ketemu dengan orang-orang dewasa. Kalau anak kecil, informasi itu memang dicekokin, disuapin, anggapannya dia belum tahu. Sehingga kalaupun ada sanggahan-sanggahan atau ketidakcocokan, biasanya guru tidak memberi ruang. Nah, kalau orang dewasa, ada informasi, lalu Anda berhak untuk berpikir dan bahkan bertanya, dan Anda mungkin membantah, itu tidak masalah. Jadi Anda kalau berkata, Pak saya punya pendapat lain, silakan. Cuma nanti kita tentunya caranya dengan respect. Sehingga kita bisa diskusi dengan sama-sama mendewasakan, memanusiakan satu dengan yang lain. Sampai sini setuju? Kok wajahnya kayak tegang itu? Setuju? Apa manfaatnya nanti Anda nikmati proses ini? Nanti Anda juga akan nikmati ketika anak-anakmu mulai remaja. Siapa yang anaknya udah mulai lebih dari 10 tahun? Anak sekarang umur 10 tahun itu udah nggak mau dianggap anak-anak. Ya, jadi kalau Anda perlakukan mereka dengan cara anak-anak, Anda punya kesulitan besar di era ini ya. Nah, yang kedua, yang namanya andragogi adalah tentunya kita menemukan hal-hal yang kita pelajari, mungkin kita udah tahu justru itu pentingnya untuk kita dengar dan kita lihat perspektif lain. Jadi kalau Anda berkata, gue udah pernah dengar nih, itu bukan berarti Anda memahami semuanya. Nah itulah andragogi, beda dengan pedagogi. Bu, saya udah tahu 2 kali 2 4. Udah, andragogi enggak. Apapun yang kita udah pernah dengar 5 kali, 10 kali, kadang-kadang kita mendengar lagi, justru memicu pikiran kita untuk memikirkan atau mendapatkan perspektif dan kedalaman dan juga tekstur yang beda. Ya, itu sebabnya kita semua merelakan diri, mengikhlaskan diri, kita masuk ke ruang belajar kita. Jadi Kasam sendiri ketika mengajar ini atau membagikan ini, bukan sedang mengajar. Buat saya, meaningnya adalah ini ruang belajar. Kasam lagi ngapain? Lagi belajar. Belajar apa? Belajar materi yang saya akan sharingkan. Jadi beberapa hari ini saya agak sibuk nulis-nulis untuk mempersiapkan sambil saya sendiri berproses. Ya, oke. Dan satu hal lagi yang kita sama-sama sepakati, kita punya jam waktu nih, sampai jam berapa mentoknya?
Enggak, yang bener aja, yang 1:30. Ada yang sholat nggak di sini? Enggak ya? 1:30 mentok buat makan kan? Ya. Oke. Makan sampai jam berapa? 5 menit. Terus baru pertemuan dengan agent. Berarti 1:30 itu agent udah mulai ada yang datang. Oke, good. Nah, hari ini kita ingin menyampaikan atau berbicara tentang apa yang sedang kita bangun dan apa yang sedang kita lakukan. Ya, saya Saya mikirin aja. nggak sengaja di situ, Bu. Oh. Sengaja saya taruh situ, Bu. Oh, oke, ini geser. Nggak, jangan, Bu. Di sini aja, karena saya butuh gini. Oh iya, oke. Ibu lebih nyaman saya di sini? Takut gitu loh, takut apa itu? Feedback. Oh, benar. Oke, yuk, sorry. Tapi pasti jangan dinyalain ya. Nah, jadi ini yang namanya yang kita bangun. Yang pertama pasti bisnis. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan ini pasti bisnis. Dan seringkali hanya berhenti sampai di sini. Kita taunya people business, kita taunya financial business. Dan saya pernah bicara dengan teman-teman di lunchtime kemarin, bahwa kita itu mau nggak mau adalah kategori bisnis kita adalah education. Bukan IO. Bukan juga produsen. Artinya bukan manufaktur. Kita juga bukan memproduk produk-produk finansial. Yang melakukan produk finansial itu prudent. Kita di sini, Anda jangan sebut kita marketingnya. Marketing selalu tetap mereka, strategi marketing tetap mereka. Kita di sini adalah orang-orang yang dilatih, dididik, dari nggak ngerti jadi ngerti bagaimana caranya membawa produk ini ke pengguna. Kalau pada umumnya malah disebutnya sales, kalau di perusahaan. Seringkali kita mengacaukan antara istilah marketing dengan sales. Marketing is more about strategy. Marketing big pictures. Tapi kalau yang langsung berurusan sama customer atau pengguna atau nasabah itu namanya sales agent ya. Nah, oke, kita menyebutnya agent. Itu sebabnya saya pernah diskusi bedanya Ray White dengan Sinar Maslen, Lipolen. Saya harap cerita-cerita ini nggak membuat Anda kalau apa hubungan ini sama kita, kok berat benar. Nggak berat. Ini penting buat Anda sebagai para pemimpin. Ya. Ray White fokus bukan ke produk, menciptakan rumah, menciptakan toko, menciptakan mall. Yang menciptakan toko, Podomoro Group, Lipoland, Citraland. Fokus mereka mendevelop sesuatu dari tidak ada uangnya jadi uang. Lalu Ray White ngapain? Nah, kita melihatnya cuma Ray White sekedar menjual. Sebenarnya enggak. Ray White adalah lembaga pendidikan. Mendidik orang yang nggak ngerti, ibu-ibu yang anaknya udah pada grown up, daripada lu gosip, daripada lu nongkrong nggak jelas, jadi cepet tua, sini. Yang PHK, sini. Yang susah dapat kerjaan, sini. Saya latih ya, supaya waktu kamu, hidup kamu lebih produktif. Dari nggak ngerti, jadi ngerti. Ucapkan sama-sama, dari nggak ngerti, dari belum bisa, jadi bisa. Dari belum mau, jadi mau. Ingat 3 hal, yuk tangannya gini, tahu, mau, mampu. Semua hal itu cuma 3. Tahu, mau, mampu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang tadinya cari kerja udah nggak bisa, mungkin nggak punya modal juga untuk buka pabrik dan usaha, udah gabung aja ke property agent ya. Nah sebenarnya property agent sama kita insurance agent sama, yaitu
education. Orang masuk ke pintu ini, itu kita sekolahkan, kita didik, kita latih. Jadi kalau Anda cuma ngerekrut, Anda pikir dia langsung bisa, itulah kesalahan kita. Enggak demikian. Kita perlu latih. Ada yang masuk udah pinter ngatur waktu. Ada yang udah masuk udah pinter ngomong. Ada yang udah masuk udah pinter ngatur pikirannya. Tapi ada juga yang masuk belum bisa apa-apa. Nah, tergantung Anda bagaimana memfilternya di situ, ya. Itu sebabnya seringkali yang ini nggak diperhatikan di dalam agensi-agensi insurance. Malah cenderungnya jadi IO, bukan education. Bedanya education dan IO apa? Ya, kalau Anda nonton film atau nonton konser, atau Anda pergi ke sebuah acara, ada tokoh, kita sebut saja siapa? Tokoh yang Anda kagumi siapa? Steve Jobs udah mati. Bill Gates datang ceritanya, atau siapa yang Anda kagumi? Ini eranya beda soalnya. Kalau saya kan Muhammad Ali, lu nggak kenal Muhammad Ali. Blackpink, wah ya, Blackpink benar ya. Blackpink datang. Oh, Steve Jobs juga kena siang lalu. Blackpink datang, dia cerita tentang dia orang-orang biasa, wanita ya Blackpink, benar ya. Jadi orang-orang biasa lalu kemudian jadi terkenal. Semua penonton rasanya di dada ini meledak-ledak gitu ya. Dalam hati pengen niru, pengen mencapai dia, benar gak? Bayar tiket, datang, dengerin, pulang terharu, terbakar, tersemangati. Lalu begitu keluar, ada yang latihan nyanyi, ada yang langsung latihan dance, ada sih beberapa. Ada yang kemudian jadi ke Blackpink, ada sih, tapi sedikit. Dari 10.000 yang nonton, mungkin loh yang jadi paling-paling 2 atau 3 atau 10. Nah itu yang namanya IO. Si pihak penyelenggara tanggung jawab nggak? Sama yang beli tiket. Tanggung jawab. Bawa pulang lu pasti jadi, dia tanggung jawabnya apa? Dia tanggung jawabnya lampunya nggak mati, soundnya nggak jelek, backgroundnya bagus, kursinya aman, AC-nya oke. Betul? Dan copet nggak ada di situ. Tanggung jawabnya cuma sampai di situ. Setelah selesai bubar, tanggung jawab nggak? Urusan dewe-dewe. Nah itu namanya IO. Nah kalau agensi, kalian juga berpikir bahwa yang penting rekrut terus hadirkan di sini, leader tidak mendidik orang yang kalian rekrut, tidak menggunakan ini pertemuan untuk mendidik, itu namanya IO. Jadi baik KPM-nya, baik leadernya, semua harus menyadari bahwa kita semua ini mau nggak mau, Anda education. Education. Jadi bisnis kita nggak ada bedanya sama ITS. Nggak ada bedanya sama Erlangga. Nggak ada bedanya sama ITB. Kita sekolah sebenarnya. Cuma untungnya apa? Muridnya nggak usah bayar uang sekolah. Muridnya malah dapat duit. Dan nggak usah nunggu lulus baru bisa kerja. Sambil dia masuk, sambil belajar, sambil kerja, sambil dapat uang. Dan bukan cuma dapat uang, dapat pengalaman-pengalaman, dapat network, dapat kesempatan tour, dan sebagainya. Jadi saya mau kasih lihat, paparkan bahwa bisnis ini sebenarnya nggak sengsara amat, tetapi justru jauh lebih hebat daripada Harvard, lebih hebat dari Cambridge. Kenapa? Mereka cuma sekolah. Kalian sekolah plus dapat uang, plus dapat jalan-jalan, dapat network, dapat pengalaman, dapat segalanya. Ya, oke. Nah, yang F ini apa? Ada yang bisa terka? Bisnis kita ini 3 poin soalnya.
Financial. Bukan, kalau bukan di financial ada di sini. Freedom, freedom juga ada di sini. Nah ini contohnya bahwa kita ya friend, oke. Mendekati. Fun, oke. Hah? Nyerah? Siapa yang namanya Fani di sini? Oh iya Fani. Yang cewek naruh ini jangan deket dada ya, sungkan gua ngelihatnya. Di sini, di sini, di sini. Jadi agensi itu punya 3 karakter. Anda bisnis, Anda tahu bahwa ini education, dan Anda perlu tahu bahwa we are family. Senang atau nggak senang, kita punya karakteristik sebagai family. Kenapa? Karyawan bukan, teman juga lebih. Bener nggak? Lebih dari teman kan? Kalau teman dong kan nggak perlu ada komitmen apa-apa kan? Sekedar ngumpul, sekedar nongkrong, sekedar hai, nggak punya tujuan bareng, nggak punya komitmen-komitmen. Kita family. Cuma family-nya ini bukan family dalam artian kata kandung dan darah, tetapi kita family yang sama-sama kita akan bangun. Ya, nggak ada bedanya dengan persekutuan-persekutuan di agama-agama atau di lembaga-lembaga yang sifatnya komunitas. Tapi kok lebih dari komunitas kok. Kenapa? Karena ini melibatkan beberapa tanggung jawab. Melibatkan hal-hal yang lebih dalam daripada komunitas. Ya, karena komunitas Anda pergi ya sudah gitu ya. Tapi ini nggak bisa loh. Anda pergi ada yang mendapatkan akibat. Jadi Anda udah rekrut nih 5, Anda hilang. Yang 5 ini kan sebenarnya korban. Ada akibatnya. Merasa, aduh kenapa gini gitu ya. Atau ketika Anda rekrut, dia pergi juga Anda merasa kehilangan. Kalau komunitas nggak terlalu. Ya. Sampai sini, yang setuju boleh bilang yes. Ya, setengah setuju boleh bilang ya. Yang nggak setuju bilang, gitu ya. Jangan di sini yes, bentar, gitu ya. Oke. Nah, karena Anda setuju nggak setuju, yuk boleh nanya langsung. Good. Betul. Tapi kadang kalau misalkan kayak sorry, tadi kalau misalnya family kan harusnya saling menjaga. Tapi kalau misalkan dalam agensi, ya kita bilangnya family itu kan kadang jujur aja kan, kalau misalkan kita mungkin bisa aja lah, klien itu kan bisa sama. Jadi bisa terjadi saingan lah atau rebutan lah. Jadi kan nggak bisa juga dikatakan family, Kak. Itu gimana? Good question. Thank you. Saya banyak menolong family business. Yang bangun kakeknya. Generasi 2 yang membesarkan. Di generasi 2 aja udah konflik tuh. Generasi 3 juga rame. Bener-bener family loh itu. Nah itu sebabnya kita akan membicarakan lagi yang berikutnya. Yang namanya bagaimana kita mempunyai kesepakatan-kesepakatan. Seandainya bukan family juga agensi dengan agensi kadang-kadang terjadi itu konflik. Sama-sama prudent, tapi kita rada-rada mau nggak mau nggak bisa dihindari. Seolah-olah ada yang rebut-merebut gitu kesannya. Padahal belum tentu juga sebenarnya itu perlu dibesarkan. Tapi nggak bisa kita hindari, manusiawi bisa terjadi. Nah itu sebabnya kita perlu duduk bersama sepakati garisnya di mana. Kayak Indonesia sama Malaysia nih ya, Indonesia sama Filipina, perbatasannya di mana nih? Ya kita duduklah negosiasi. Kalau nggak perang melulu kita, kayak Myanmar sama kemarin, Myanmar ya sama Thailand ya. Serang-serangan cuman karena masalah kuil atau apa tuh perbatasan ya. Jadi thank you Fanny.
kita membutuhkan yang abis ini kita bahas. Ya. Silakan kalau ada yang mau nanya, angkat tangan kayak Fani, kasih jempol buat Fani. Ini membuka ya. Thank you loh Fani. Mau makan siang apa Fani? Biar saya traktir. Nah, sekarang yang saya mau katakan kepada teman-teman, ya ternyata ini feedback ya Bu Erni ya. Saya geser sekalian ada jauh ya. Celakanya, hampir semua sejarah kita ini itu dalam keadaan yang tidak betul-betul dilakukan dengan baik. Sistem pelatihan, sistem training, meeting, itu semua diturunkan dari generasi berapa nenek moyang turun tanpa ada banyak perubahan. Dari tahun 2000 waktu mulainya prudent sampai sekarang udah 20 tahun kurang lebih sama. Materinya juga itu lagi. NBOP apa gitu, kurang lebih. Ya cuma beda judul lah, ada Pak Ali, ada Pak apalagi Pak Budi, Pak siapa. Nah, nah ini mulai berani ngegoda gue, berarti dia udah mulai. Lagi meeting, lagi dulu sesi pertama yang paling nggak ngerti Nani katanya. Oh, dia bilang, oke, gue bilang gue ini hari pakai pengencer berat supaya nyampe ini encer. Tapi ini kental juga. Ini celakanya. Yang lebih celaka lagi, kalian tidak dididik oleh leader kalian dengan baik sampai kalian jadi KPM. Ini mungkin bukan cuma satu-satunya KPM yang ada di Indonesia yang punya masalah. Saya lagi coaching Novi juga nggak pernah dididik. Semua KPM-KPM sebagian besar di Indonesia nggak pernah dapat didikan sebagai leader. Semua merasa jadi leader kalau udah punya peringkat AD, SAM zaman dulu ya. Oke, kalau lu udah naik panggung berarti lu udah leader otomatis. Terus kalau nggak bisa nih, kalau udah percaya diri, dijorokin semua. Salah nggak sih Prudent bikin ini? Ya enggak dong. Itu kan tugasnya dia. Tapi kita jangan membohongi diri kita. Jangan kita pikir kalau udah AB, kualitas kamu, kualitas saya, otomatis sudah pemimpin. Saya yang udah berusia begini pun, yang udah punya cukup banyak, saya masih terus belajar. Besok tanggal 11 saya ke Malaysia untuk belajar 6 hari. Habisin paling sedikit berapa? 800 US dollar gitu kurang lebih. Untuk belajar lagi. Makanya tadi saya dengar, saya lihat si siapa, Alex. Oh ya ngomong-ngomong, ini ada yang sebagian kerja sama pegang HP ini maksudnya apa? Ada kerjaan, ada yang darurat? Oke. Supaya kita sama-sama sepakat. Saya lihat di Alex ada buku di mobil, Leadership. Wih. Halamannya berapa? 100 lebih. Lu kalau udah baca ini, nggak usah baca buku yang lain, baca, dipraktekin, pasti mantep. Ya, saya udah lihat isinya. Cuma ada terjemahan yang susah ya. Inggrisnya to be, tapi di sini cuma menjadi. Be, do, have gitu ya. Kalau kita mau jadi orang yang rajin, itu mesti menjadi orang yang rajin dulu. Kita mau jadi orang yang berani atau yang jujur, melakukan kejujuran, kita mesti jadi to be dulu. Nah seringkali kita mau jadi orang yang sukses, punya kerjaan dan punya duit, tapi dirinya tidak jadi orang sukses. Itu isi bukunya dimulai dari situ. Nah education di banyak agensi benar-benar parah. Secara umum parah, orang ke orang one on one-nya parah. Saya sih senang, itu kan jadi hari ini jadi kerjaan ke gua kan. Ada job kan. Tapi sedih juga. Kenapa? Karena ini menyangkut bangsa. Jadi kalau di sini saya dapat kerjaan senang, tapi kalau semua KPM begitu gimana bangsa kita ya?
Kalian duduk di sini, penampilan, sering ke salon, dandanan oke. Tapi kalau hal-hal di dalam kalian nggak full grooming, full develop, ya nggak bikin apa-apa di bangsa ini. Jadi sekali lagi saya datang ke sini karena misi saya adalah building people, raising leader. Saya datang bukan untuk sekedar dapat job, saya betul-betul berniat untuk menjadikan setiap Anda orang yang maksimal. Ada yang mau? Katakan yes. Mau maksimal? Kita harus kerjasama. Saya sepihak nggak bisa. Kalau Anda mau juga nggak dibantu juga nggak bisa. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Ya. Nah itu sebabnya kita akan lebih berikan waktu nanti bahas di sini. Yang kedua ini juga amblas loh. Kenapa boro-boro family? Beberapa KPM bisnisnya aja itu betul-betul nggak dijalankan sebagai bisnis beneran. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada timnya punya masalah, si KPM ini taunya cuma marah-marah. Taunya cuma, ayo kamu bisa. Bisnis saja nggak dikerjakan dengan baik. Padahal kita membutuhkan yang namanya family. Bagaimana dengan namanya apa? You. Saya ngomong sama Ernie, ini waktunya kita riset ulang. Setuju nggak? Saya bilang, kalau Anda nggak mau riset, kita nggak bisa apa-apa. Karena saya tahu bahwa apa yang Anda alami ini bukan satu-satunya di Indonesia. Kalau kita bilang berapa puluh persen, mungkin 90% lebih. Agensi punya masalah yang kayak gini. Yang kalian alami sehari-hari. Kalau saya nggak bilang 99%. Almost all. Makanya kemarin ada satu pasang leader yang berkata, Kak, kan dia coaching sama saya untuk buka agensi sendiri. Kak, gue lihat sekarang banyak agensi yang udah buka pada merger lagi, Kak. Gue bilang ini memang gunung es. Di bawah tuh problem banyak. Di atasnya orang sekarang ngalami ini. Buka, merger lagi. Buka, merger lagi. 7 agensi merger lagi. 3 agensi merger lagi. Nah, menurut saya ini nggak bagus. Dan yang lebih konyol, ini berita yang nggak enak ya buat teman-teman leader ya. Hampir semua KPM buka bukan karena perkembangan tapi karena benci KPM sebelumnya. Dimulai dengan benih kepahitan. Akan berakhir dengan apa? Kepahitan. Jadi teman-teman, saya ngomong ini by data. Artinya klien-klien saya dengar sendiri. Entah kepahitannya dari atas, entah kepahitannya dari bawah. Pokoknya hubungannya nggak bagus. Hampir nggak ada KPM yang betul-betul sayang sama sebelumnya. Kalau ketemu ya manis. Kalau di panggung, saya terima kasih sekali sama ini yang sudah merekrut saya. Dan kalau enggak, saya enggak kayak gini. Ya, dan mari kita kasih tepuk tangan. Di bawah panggung, lain lagi ceritanya. Entah dari pihak sini atau sana, sama aja. Almost all agency like that. Apakah cuma Prudent? Enggak, sama di Manulife juga sama, di Allianz juga sama. Saya kan sering juga nongkrong di tempat mereka. Jadi apa yang kita mau lakukan? Nah teman-teman hari ini saya mau mulai ke arah solusi. Solusinya, setuju untuk kita melakukan riset? Mari kita lihat. Yang pertama, pertanyakan adakah kita harapan? Atau kita mau bilang ya memang udah begitulah. Mau diapain juga tetap begitu.
Sini deh. Kamu tetap pakai. Pertanyaan, ada nggak harapan? Saya termasuk orang optimis. Termasuk optimis melihat bangsa Indonesia ini, saya termasuk yang orang masih optimis. Ada orang bilang, lu percuma lah mikirin Indonesia ini jadi lebih baik. Saya termasuk masih mempertahankan. Sampai akhir-akhir ini juga agak pesimis. Agak ya. Ya karenanya nggak usah dibahas di sini dong. Nanti jadi diskusi politik. Apalagi kemarin pulang dari Australia gitu ya. Ya pantesan anak muda kalau di sekolah kan di situ pasti nggak mau balik ya. Apalagi punya rumah, udah nggak usah cicilan ya. Wah itu enak udah. Kualitas hidup memang jauh lebih established. Nah, pertanyaannya, agensi di Indonesia yang tadi saya kasih kabar, hampir semua ini nggak diberesin, hampir semua ini nggak ngerti ini, dan ini pun malah morat-marit penyelenggaraannya. Kadang-kadang fasilitasnya, kadang-kadang cara kerjanya, cara meetingnya, cara komunikasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kalau Anda saya ajak jalan, wih Anda pasti mules. Pertanyaannya, ada harapan nggak? Sebelum kita jawab, pertanyaannya ada pilihan nggak? Ada pilihan nggak? Kayak saya nih, ada pilihan nggak untuk pindah ke negara lain? Kalau gua udah seumur gini, ya repot walaupun banyak pilihan. Hah? Ke Saudi? Gua nggak diterima kali di Saudi. Hah? Gua ke Tiongkok aja ditolak. Jadi jadi kalau masih muda, remaja mungkin banyak pilihan. Tapi kalau udah kayak saya, nggak banyak pilihan kan. Nah, Anda ada pilihan nggak? Mari kita berlogika dulu. Pilihannya bukan pindah agensi. Pilihannya dengan yang luas, masuk ke bisnis lain. Punya pilihan nggak? Pasti di antara kalian ada yang punya. Tinggal mau apa enggak. Tapi logika mesti dipakai ya. Memulai bisnis apapun 3 tahun pertama itu jangan ngarepin hasil. Kecuali Anda separuh nipu, separuh nyolong. Kalau Anda betul-betul melakukannya dengan benar, 3 tahun pertama jangan ngarepin apa-apa. 5 tahun Anda baru mulai ada hasil. Sekali lagi kalau bisnisnya nggak pakai separuh nipu, nggak pakai separuh nyolong. Ya. Lalu Anda mastery sesuatu menjadi ahli, itu nggak bisa, nggak tidak, pasti membutuhkan kurang lebih 10 tahun. Saya belajar NLP ini 2016. Dan saya baru mulai firm itu kira-kira tahun 2022. Itu udah 6 tahun. Dan sekarang hampir 10 tahun. Dan saya sendiri merasakan memang ya kalau udah 10 tahun kok beda ya. Itu saya rajin ngajar loh. Bagaimana orang yang nggak ngajar-ngajar? Mau nggak mau. Setiap ilmu, setiap bidang. Anda kalau mau kuasain rimbanya itu nggak bisa kurang dari 5 tahun sampai 10 tahun. Setuju? Mau jadi penipu aja mesti begitu. Coba Anda jadi penipu mulai hari ini, bertekad jadi penipu nomor 1. Ya kalau 2 tahun, 3 tahun lu belum apa-apalah. Ya, koruptor aja nggak mungkin setahun 2 tahun terus jadi jago, nggak mungkin. Mereka pasti udah lakukan kira-kira 5-10 tahun. Jadi kita punya pilihan nggak? Anda mesti bertanya, Anda mau memilih apa enggak? Kalau masih punya pilihan silakan, perhitungkan tapi waktunya. Nah, kalau Anda udah jalankan sesuatu sekarang di insurance ini udah 7 tahun, 8 tahun, saya cuma sarankan jangan pindah. Sisa 3 tahun lagi kok. Siapa yang udah di atas 5 tahun? Coba angkat tangan. Saya sarankan jangan pindah. Kalau ini Anda udah sukses, Anda boleh nanti ambil bisnis kedua.
Ya, kalau Anda udah gede, punya tim kurang lebih 100 orang, Anda boleh bisnis kedua. Tapi kalau belum punya tim yang cukup besar, minimum 100, mendingan jangan. Ya, mantepin, establish satu, jangan nanggung, baru mulai keranjang kedua. Jangan semuanya nanggung, bahaya. Jadikan cash cow dulu, jadikan pohon yang berbuah dulu. Sampai sini setuju? Get the idea? Mau pindah silakan. Lu di bawah 5 tahun. Think about it. Jadi apa? Lu kuliah apa? Lu mau jadi trainer boleh. Mau jadi... Nah, saya ngomong apa adanya. Kalian senang saya ngomong apa adanya? Ya, kecuali kepepet. Kayak si Hengki. Sidik jari lu udah berapa tahun? 8 tahun. Tiba-tiba pandemi, nggak ada klien. Pusing kan dia? Ya apa boleh buat. Sekarang dia kerja di pabrik tisu. Terus gue baru ngerti bahwa tisu itu semua sebagian besar recycle. Gue jadi nggak berani lap mulut sekarang. Oke, jadi siapa yang di bawah 4 tahun? Ayo angkat tangan, leader. Oke, mau minggat, monggo ya. Nggak ada yang berduka cita ya. Leadernya pasti marah sama saya ya. Tuh kelihatan udah langsung, wis jangan dengerin. Racun itu ya. Salah lu kalau gue jadi lu mau pergi juga? Orang kalau digituin makin mantap. Lu makin tahan, dia makin kabur. Ya. Kalau pendekar ditantang itu ngadep. Tapi kalau penakut ya tetap akan pergi. Jadi camp pertama di Legacy saya cuma bilang gini, ini udah telanjur ya ikut camp, tapi Anda masih ragu-ragu mau pergi, pintu terbuka, uang pendaftaran saya yang bayar. Silakan pulang. Ingat yang gak ada yang nangis untuk keputusanmu. Dunia nggak berduka cita untuk engkau. Mungkin semua berkata berkurang satu kompetitor. Anda jangan pikir bahwa kita di sini mau merayu untuk Anda mempertahankan diri. Enggak. Jangan. Kita semua yang harus ambil keputusan. Setuju? Adakah pilihan? Kalau Anda ada, think about it. Silakan pikir, analisa baik-baik. Saya bisa jadi coach untuk menolong Anda menemukan keranjang-keranjang yang lain. Saya bisa. Saya nggak akan mengarahkan mesti asuransi, enggak. Kenapa? Percuma. Saya akan menolong Anda menemukan dirimu. Nah, kalau Anda nggak punya pilihan, mau nggak mau kita mesti melihat nih harapan. Nah, teman-teman, saya sebelum ngomong ini, saya betul-betul bertanya pada diri saya, masih ada harapan nggak? Jadi saya bangun Legacy itu, menemani Andre Gunawan di situ dari tahun 2014. Sejak sebelum mereka buka kantor, saya sudah dampingi beberapa bulan, terus kemudian buka kantor, saya mulai bimbing. Nah sekarang tiap minggu dengan Andre, intensif bisa 30 menit, bisa 20 menit, bisa sejam. Kita terus mendampingi. Dan saya senang sekali hasilnya. Mereka sekarang jadi family. Ya, Edo itu generasi ketiganya. Mereka jadi family dan sekarang generasi keempat udah grooming. Generasi kelima udah grooming. Kita jadi family, setiap meeting kayak gini, mereka penuh dengan love, ketawa. Waktu saya datang 2014, mereka suka ketawa tapi bullying. Jadi kalau ngomong itu ketawa lucu tapi membuli. Ya, sampai saya bilang sama mereka, lu ketawa tuh gue demen karena saya termasuk orang yang jarang ketawa. Kemarin nonton Cak Lontong aja cuman gitu, nggak bisa gitu tuh nggak bisa. Makanya saya bergaul sama mereka supaya saya ketularan. Dan saya di sini siapa yang kayak gitu? Marta gitu ya. Itu ketawa tutup mulut. Oh dia nggak mau ketawa. Nah ini termasuk bullying.
Enggak, kita bikin joke, humor, nanti saya ajarin. Yang lucu tapi nggak bullying. Nanti saya ajarin. Ya. Jadi mereka suka bullying banget. Terus saya bilang kita family. Kita buang bullyingnya tapi kita punya humornya, kita punya lucunya. Dan sekarang mereka lumayan, ya kadang-kadang kepleset juga sekali dua kali. Kadang-kadang nggak bisa bedain yang mana bully, yang mana bukan gitu ya. Tapi overall mereka kalau meeting itu rasanya kangen gitu. Rasanya pengen datang, pengen ngumpul. Dan jadi nggak perlu lagi disiplin absen segala. Jadi pertemuan itu menjadi sesuatu magnet untuk ini waktunya kita hiburan, waktunya kita semangat, waktunya untuk kita terinspirasi dan sebagainya. Ya, saya senang mereka berhasil dan hubungan juga one on one-nya bagus. Saya ajarin Andre untuk terus turun ke generasi berapapun untuk urusan manusianya. Kalau adminnya nggak usah, tapi kalau manusianya lu mesti turun ke bawah. Ya. Dan akhirnya sekarang mereka juga menjadi lembaga edukasi yang bagus. Dan bisnisnya juga bagus. Ya. Dan mereka bertekad untuk 1.000 pemimpin 2030. Andre tanya, Kak ini sekarang kita baru segini, tercapai nggak? Apa kita mau riset angka? Wih pantang, pemali saya bilang untuk ganti angka. Gimana dong? Saya kasih dia beberapa strategi. Ya, jadi saya bilang sama Andre, saya ngomong ini bukan berdasarkan cuma ngomong dan buku, saya bilang saya pernah memimpin. Jadi saya tahu apa artinya. Dulu staf saya 600-an orang. Jadi saya bilang saya tahu apa artinya memimpin. Bagaimana kita gagal, bagaimana kita salah. Ya. Jadi saya mau kasih tahu teman-teman. Saya ketika dihubungi dan saya sekarang udah melakukan beberapa kali scanning. Alex selalu tanya, Kak bahannya apa? Belum tahu. Resep belum dibuka, kenapa? Belum di MRI, belum CT scanning. Ya, sekarang sedikit banyak gue udah mulai tahu apa yang mesti dikasih obatnya. Ya, jadi saya mempertanyakan diri saya punya confident nggak, saya punya hope nggak untuk ini, untuk kalian. Saya mau bilang dari hati yang paling dalam, saya punya keyakinan bahwa U Agency akan bisa kita reset dan kita rebuild. Berapa lama? 2 tahun. Give me 2 years. Saya bilang sama Ernie, jangan ngarepin cepet-cepet gue mundur. Emangnya bikin perkedel. Nggak bisa. Ini membangun sesuatu. Kasih 2 tahun. Desember 2027 kalian cek perkataan saya ini tercapai apa enggak. Enggak, saya nggak usah diingat lagi. Tapi kalau tercapai, mari kita teruskan perjalanan kita. Ya, kenapa? Ini pekerjaan tidak mudah, tidak sederhana, tapi juga nggak terlalu sulit. Karena saya udah lakukan ini di Legacy 11 tahun, kalian nggak perlu 11 tahun. Karena itu pengalaman pertama saya. Ya, kalian bisa lakukan dengan lebih cepat. Ada yang bilang yes. Setuju? Mau? Ernie saya sudah tanya, mau tinggal kalian. Mau apa enggak? Ya. Nah itu sebabnya kita hari ini mau melakukan tindakan pertama di dalam riset kita. Resetting kita ya. Yang pertama, supaya kita bisa membangun ini jadi family, jadi education, jadi bisnis, mau nggak mau kita mesti ngerti apa yang namanya misi. Lalu nanti kita akan belajar yang namanya visi. Kenapa visi lebih kecil? Nanti saya jelaskan. Lalu nanti kita akan belajar yang namanya value. Ada 3 hal ini yang kalian perlu pahami. Apa itu misi? Karena Fani tadi nanya, sekarang membalas. Enggak ada bercanda. Saya nanya Melin, misi itu apa yang kamu tahu? Cara yang lebih konkret. Oke. Kamu, namamu siapa? Cindy, apa yang kamu tahu tentang misi?
Tujuan ke depan. Visi? Tujuan di belakang. Nah, ini bercanda. Nah, bercanda gitu tuh boleh, humor. Yang namanya humor dan bercanda selalu twist. Sesuatu kita balik, itu jadi lucu. Tapi jangan ngebully. Oh, tadi kan saya nggak ngebully. Cuma menggunakan kata-katanya saya balik. Misalnya kayak Cak Lontong bilang, gua nggak mau punya istri dokter gigi, baru digoyang, udah tuh tahu. Baru goyang dikit, udah. Good. Nah itu twist. Itu humor. Itu humor. Ya. Jadi istri saya paling cantik kalau lagi di rumah sendirian. Kalau keluar, ya enggak katanya. Jadi kayak gitu-gitu humor. Nanti saya ajarin caranya bikin humor ya. Yuk, Sin, apa visi itu? Wah, dia cari ChatGPT. Ayo, Sin. Kamu apa? Kita tanya sebelahnya. Rambutmu disingkirkan, anak. Misi itu apa? Visi itu apa? Oke. Nani? Visi? Oh, lihat gak? Kita begini aja nggak sepakat nih. Bagaimana kita mau kerja? Nangkap ya? Lalu kenapa Erni nggak ajarin kalian apa itu misi? Kita mesti sama. Begitu kita jadi bilang ini, ya udah ini, jangan diganti-ganti. Ini undang-undang dasar kita soalnya. Supaya negara ini bisa dibangun kan harus ada Pancasila. Ya, oke. Sekali lagi nggak ada yang salah. Banyak buku tentang misi dan visi dan banyak profesor, dosen mengajar, banyak banget. Dan kalau kita diskusi rapat yang mana yang paling benar, sampai kiamat nggak selesai. Oh ya, namamu siapa? Ellen? Oh, apa Len? Coba pengen tahu. Coba Len. Ayo Len. Mm-mm. Terus kalau visi? Jempol Dale. Oke, jadi mau nggak mau Anda hari ini kan mempercayakan saya untuk membantu kalian membangun dasar kan. Kalau rumah nggak ada fondasi yang kuat, rubuh nanti ya. Nah, jadi pasrahkan aja, tapi percaya gini. Saya dapat ini rumusan dari mana? Dari waktu saya training Customer Excellence dari Singapore Airlines. Jadi ini rumusan yang dipakai oleh Singapore Airlines. Dan menurut saya rumusan ini yang paling gampang, paling sederhana, paling clear, paling nggak bingungin. Ya, misi itu apa? Nah, saya kasih ilustrasinya dulu. Ada sebidang tanah. Ada pemilik berkata, saya mau pohon. Tukang kebunnya tanemin pohon. Si pemilik datang. Loh kok mawar? Lah kan mawar pohon, Pak. Ya tapi kan aku mau pohon yang tinggi, yang rindang. Berarti misinya mesti ditambahin dong. Bukan cuma pohon. Rindang. Ada tujuan apa? Sejuk. Clear ya? Ya kalau rindang nggak sejuk ya percuma. Sejuk. Misinya sejuk. Lalu ditanamlah sama tukang kebunnya. Pohon beringin. Sejuk banget kan? Udah benar dong. Tuan rumahnya, pemiliknya bilang, salah. Loh, salah kenapa? Aku lupa misinya yang ketiga, yaitu apa? Berbuah. Beringin buah nggak? Ya, Bapak kenapa nggak ngomong dari awal? Ya lupa, manusiawi dong.
diganti. Pohon apa? Yang sejuk, berbuah, mangga. Ditanam mangga. Si pemilik tanah bilang, kok mangga? Lah kan berbuah, Pak, rindang. Tapi banyak kutunya, jelek. Mangga memang kalau penampilan kurang bagus. Gua mau indah katanya. Wah, ada yang nama di sini indah? Wih, ada bunga ya. Jadi selain rindang, berbuah harus indah. Nah, cari pohon berbuah rindang indah itu nggak gampang. Indah itu artinya karakter daunnya, karakter dahan-dahannya. Kalau dilihat dari jauh tuh, kok cakep nih pohon gitu. Kalau mangga tuh kayak tumpukan daun gitu kan. Kalau nggak bulat, nggak enak banget dilihat. Sebutlah pohon apa, ya. Ya oke, selera masing-masing. Kalau saya kebetulan milih lengkeng kalau saya ya. Kalau kalian milih durian silakan. Ini misinya nih. Jadi melakukan sesuatu perlu mempunyai tujuan. Tadi yang menyebut tujuan, misi. Wih, tepuk tangan buat Nani. Kurang keras saudara-saudara. Jadi yang namanya misi itu, ya kita pakai bahasa Indonesia dulu, mengapa? Mengapa kita lakukan ini? Kalau pakai Inggrisnya, reason for existence. Alasan sesuatu itu kita adakan. Spidol ini pasti misinya jelas. Tapi boleh nggak dipakai di luar misi? Buat nimpuk orang? Ya boleh aja. Tapi ini diperlakukan di luar misinya. Nah, agensi misinya apa? Bisa nggak dilakukan untuk yang lain? Bisa. Tapi ngawur. Ya. Nah, jadi misi sesuatu yang nggak boleh diubah. Misi juga bukan tindakan-tindakan yang dilakukan. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan itu namanya strategi. Untuk menanam pohon ini, kita ada strategi. Strategi itu boleh diganti setahun sekali, 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, per minggu juga boleh. Kalau situasi mendadak harus diubah. Tiba-tiba muncul pandemi lagi gitu, kita langsung rubah strategi. Kok berubah-berubah? Yang namanya strategi boleh, harus malah. Sesuai dengan kondisi. Nah, untuk merubah ini nanti kita diskusi lagi. Karena menyangkut banyak hal ya. Tapi harus kita sadari misi nggak boleh berubah. Sampai kapan? Sampai selamanya. Karena misi itu seolah-olah nggak pernah tercapai sebenarnya. Indonesia misinya apa? Yang tahu negara kita? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita? Oke, Nani lagi lu yang bener lu. Tapi dapat angka 50, yang benar adil dan makmur. Cuman makmur doang lu mah. Gak benar. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah misi utama. Adil dan makmur itu misi utama. Itu yang merumuskan siapa? Budi Utomo. Tahun 1908. Yang disebut kebangkitan nasional. Benar ya? Iya. 28 itu Sumpah Pemuda. Jadi disebut kebangkitan nasional itu karena sekelompok anak-anak muda yang udah kuliah di Eropa pas pulang mereka bersepakat mari kita bangun sebuah negara yang adil dan makmur. Statementnya sederhana. Makanya saya kasih PR untuk Ernie rumuskan. Harus sederhana, nggak boleh lebih dari 3. Legacy cuma punya 3. Ya. Nah, adil dan makmur kan cuma 2. Clear tapi.
Gitu. Yang lainnya nanti strategi. Yang lain itu nanti value. Ya. Sampai sini clear penjelasan saya? Reason for existence, ucapkan. Mengapa ini ada? Mengapa saya menikah? Supaya ada teman, salah, piara anjing. Piara kucing. Supaya ada yang nemenin, beli robot. Supaya aman, sewa satpam. Nah itu gua nggak ada ide itu. Tapi intinya, kalau misi utama nikah supaya bahagia, lu salah. Nikah itu paling jauh dari bahagia. Serius. Di sini siapa yang Kristen? Angkat tangan, yang Kristen, angkat tangan. Yang agama Buddha, agama Islam, Muslim, Silvi doang ya? Sil, lu mesti rekrut banyak yang Islam, Sil. Nggak rekrut di sini. Agent maksudnya. Tapi yang umat Islam supaya kita bisa lebih berwarna ya. Kalau di legacy sekarang kita udah rame yang syariah. Udah bagus, udah tumbuh. Saya targetin loh 4 tahun yang lalu tuh syariah. Saya kasih effort. Kan udah bagus. Oke, sekarang kita masuk ke visi. Visi itu apa? Visi itu apa jadinya nanti. Contoh, si tukang kebun ketika nanam pohon, kecil atau besar? Kecil pasti. Mindahin pohon besar itu mahal. Dan butuh waktu tahunan untuk sampai pohon besar itu pasti hidup. Karena pasti dipotong itu sebagian besar akarnya. Takutnya akar yang segitu tuh nggak cukup menghidupi si pohon. Jadi susah tuh kalau mindahin pohon besar, ya bisa mati. Pasti nanamnya pohon kecil kan? Lalu si pemilik tanah berkata, Mas, kok cuma 1 meter? Kapan rindangnya? Kapan berbuahnya? Nah, Bapak perlu punya visi, Pak. Visi itu ngelihat jangka panjang. Pak, di sini baru 1 meter. Tunggu Pak nanti 4 tahun Pak. Jadi 5 meter Pak. Itu namanya visi. Visi itu menyangkut waktu dan volume. Catat, visi itu menyangkut waktu dan volume. Hari ini saya kasih keleluasaannya, semuanya boleh begini. Nanti pertemuan berikut nggak boleh. Denda 10.000. AC-nya mati, itu pakai jaket. Angel, kalau nanti kamu ketemu sama klien bisa gini nggak? Mau nggak? Terus kalau klien lu gini, lu nyaman nggak? Itu maksudnya. Nanti gue jelasin body language lu punya bahasa. Jadi, visi itu adalah bagaimana apa jadinya nanti. Itu yang disebut Indonesia Emas 2025 itu misi atau visi? Visi. Karena ada tahunnya. Ada kualitasnya. Volume dan kualitasnya emas. Nanti tahun 2000 berapa? 25, 2030. Pohon ini akan sudah berbunga dan berbuah dan kurang lebih akan menghasilkan sekian kuintal buah, Pak. Tingginya sekian, hasilnya sekian, keuntungannya sekian. Nah, itu namanya visi. That's it. Kembali nanya.
Pak, tadi gua tanya, Nani udah minum vitamin belum? Bener lu, terbukti dia udah minum belum? Tuh si Edi rada hang ini hari. Gin kau bilang apa? Gin kok ku lupa. Visi itu lebih mirip dengan target. Jadi visi boleh berubah, ya harus berubah. Karena dia menuju waktu kan. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, semakin maju ya semakin berubah. Jadi visi itu sesuatu yang Anda lihat. Mobil Anda lampunya berapa meter sih ke depan kalau malam? Ada yang 100 meter? 20-30 meter juga udah cukup jauh kan? Sambil jalan, sambil lampunya ikut maju kan? Cahayanya. Visi seperti itu. Visi itu mata, visi. Yang terlihat. Makanya saya bilang ini rumusan menurut saya paling bagus. Paling clear. Kalau misi adalah langkah-langkah mencapai tujuan, itu strategi. Karena misi nggak boleh diubah. Makanya dibuat kadang-kadang jadi tagline. Saya punya misi apa? Building people, raising leader. Sampai kapan? Sampai kiamat. Sampai saya mati. Nggak kelar-kelar itu. Tapi saya punya visi. Visi saya adalah menolong berapa agensi untuk bla bla bla. Itu visi. Erni mau nanya? Silakan. Kak, saya mau nanya, ini visi misi yang perlu bikin itu berarti setiap orang ya? Maksudnya, Setiap anggota atau makanya tadi yang siapa yang membuatnya? Ini founder. founder, oke, founder udah. Jadi saya kemarin bilang sama Erni bagaimana kalian membentuknya. Lalu ini katanya dikumpulkan semua dari kalian. Saya bilang keliru. Ini harus dibuat oleh founder. Bukan, yang saya bilang apa itu? Value. Bukan. Yang maksudnya semua yang memberikan masukan dan pooling itu untuk nama U Agency. Bukan visi misi. Bukan. Oke. Tapi lain kali juga nama mesti founder. Oke. Saya selalu ngomong apa adanya ya, seneng nggak seneng. Kalian nggak seneng ya udah, Erni nggak seneng ya udah. Tapi kok mesti ngomong apa adanya. Nama, lu kalau ngasih nama anak, semua orang kasih sumbang nama anak, repot lu anak lu. Ya, anak harus diberi, nama anak itu harus diberi oleh bapak ibunya. Ya, opanya boleh nitip satu lah, tapi jangan keponakannya juga, omnya juga, ya kacau dong. Karena nama itu adalah sebuah nubuat. Nama itu sebuah karakter, nama itu sebuah identity. Nggak bisa. Saya punya nama Makna Gangsing, itu saya yang kasih. Lu nggak suka nggak usah gabung. Jadi orang-orang yang saya ajak dalam Makna Gangsing, lu nggak suka ya udah. Tapi that is my identity. Itu gue punya bisnis yang gue dirikan, gitu. Tapi lewati proses panjang, saya mikir sampai bertahun-tahun ini nama Makna Gangsing. Logonya pun saya desain. Gitu. Tapi ada yang KPM ketuanya nggak bisa ngerti desain, ya udah serahkan desainer. Kebetulan saya ngerti. Tapi kalau nama mesti lo, ya meaningnya dari you apa lo mesti tentukan. Ya. Kenapa misi tidak boleh berubah? Terus apakah dalam perjalanannya kalau memang tidak boleh dirubah, apakah boleh ditambah seiring mungkin kayak perkembangan dari kantornya dan lain-lain gitu? Gini, karena misi itu adalah sesuatu yang betul-betul sakral. Sakral. Misalnya kamu sama suami udah nikah belum? Sudah. Lu lagi nikah, itu lu mesti punya misi yang betul-betul lu sepakati. Dan biasanya kita cuma sesuai dengan kitab suci bahwa bla bla bla. Itu generik banget. Mesti yang spesifik misinya. Dan setelah kalian sakralkan, kalian jaga. Karena kalau tiba-tiba bisa diubah dan kapan bisa diubah, itu namanya bukan misi, namanya strategi. Berubah langsung dia bukan misi, namanya strategi. Misi nggak bisa diubah. Misalnya Allah menciptakan manusia tujuannya apa? Ya udah, gagal nggak gagal, masa Tuhan rubah? Benar nggak? Ya. Jadi
Itu sesuatu yang sakral, nggak bisa diubah. Kalau kamu tanya kenapa, ya memang rumusnya misi untuk tidak boleh berubah. Kalau memang kamu ubah, jangan sebut misi, sebut aja itu strategi. Atau rencana 5 tahun, rencana 10 tahun, itu namanya visi. Terus dalam membuat misi itu aspek apa aja yang kayak perlu dipertimbangkan? Oh, pinter Ellen. Nah ini kasih jempol dong dia. Jadi ketika seorang founder menyusun sebuah misi, bagus sekali ini pertanyaan. Kasih jempol lagi, aku jadi pengen jempolin lu. Ini sesuatu yang sakral. Kalau zaman dulu itu hampir bertapa, nyuci diri, berendam atau macam-macam lah. Itu, hah? Muti kalau itu. Sekali lagi ini kultur ya. Tapi intinya adalah lu mengasingkan diri, mencari kehendak Tuhan gitu ya. Ini sesuatu yang sakral. Jadi ada unsur yang memang bisa melihat future-nya seperti apa, bisa meyakini identitasnya. Karena Magna Gangsing ini saya menerima, merasa Tuhan kasih, ini cocok buat saya. Magna Gangsing ini kalau diambil oleh Ferry gitu ya nggak cocok, karena ini bukan dirimu gitu. Jadi itu lahir dari karakteristik si pendiri. Makanya Astra nggak bisa dilepaskan dari Om William. Nah, lucunya nih, semua bisnis besar ketika dibangun nggak dibikin dulu mission statement-nya. Waktu itu Om William yang nggak ngerti mission statement itu. Pokoknya dia bangun, sampai kemudian bahkan dia udah nggak ada. Baru anak-anaknya semua pada kumpul, saya sebut anak itu bukan anak kandung ya, leader-leader yang dia resep kumpul. Sebenarnya apa sih misinya Pak William? Lalu mereka coba merumuskan misinya Astra. Anda tahu nggak itu perusahaan apa? Otomotif kan? Salah, education. William itu menetapkan Astra itu menjadi tempat untuk membangun tenaga profesional Indonesia. Makanya di Astra yang namanya pelatihan sampai enak-enak. Hebat ya? Dia nggak mau Indonesia kita cuma jadi konsumen, tapi dia pengen ambil ilmu dari Jepang supaya meningkatkan profesionalisme Indonesia masuk ke dunia otomotif. Dulu untuk bisa punya pabrik assembling mobil itu keren nggak? Udah paling kerennya dunia manufaktur waktu itu. Yang lain kan kipas angin, rice cooker gitu. Dia udah bisa assembling aja itu udah bangganya luar biasa bangsa Indonesia. Akhirnya mereka menemukan misinya si Pak William. Kayak gitu sih. Wujudnya boleh otomotif, wujudnya boleh macam-macam industri, tapi spirit di dalamnya, misi utamanya education, meningkatkan profesionalisme bangsa Indonesia. Berarti secara nggak langsung misi itu juga terbentuk dari karakteristik orangnya. Berarti ya mau nggak mau kita harus mengenali karakter kita dulu kan. Yes. Oh ya, thank Nanti you. kalau Silvi suatu hari buka agensi, nanti saya bantuin untuk mengerti ya spirit di dalam kamu itu apa. Jadi ada orang membangun agensi spiritnya apa? Ini ada seorang KPM ngomong sama saya, gue sih bisnis Pak. Jelas clear, dia punya misi adalah bisnis, uang. That's it. Apapun yang dia kerjakan menghalalkan segala cara untuk pertimbangan cuma itu. Ya udah, gua nggak bisa bilang salah dan benar dong. Oke, thank you Kak Samiton. Kongres dulu buat Sylvia membangun. Oke Kak Samiton, Ini humor Pak. ini humor ya. Disclaimer dulu, saya belum minum vitamin, jadi saya mau bertanya untuk mengkonfirm dulu. Benar, bungkus boleh nih. Kak Samiton mau confirm. Tadi Kak Samiton kan jawab, menjelaskan bahwa visi itu menyangkut waktu dan volume. Jadi ketika visi itu tercapai, visi boleh diganti, benar ya Kak Bikin Samiton? lagi yang baru. Bikin yang baru. Sedangkan misi tidak boleh diganti. Maka kenapa misi itu tulisannya lebih besar daripada visi?
Nah, pertanyaannya Marta, kadang kan kita atau termasuk Marta itu kan selama ini salah kaprah bahwa visi itu yang utama, baru misi. Ketika visinya terbentuk, kita baru berpikir cara menyampai visinya gimana. Kalau sudah tercapai, berarti misinya udah selesai, visi boleh diubah gitu kan ya. Selama ini sepenangkapannya seperti itu. Tapi hari ini programnya sedang di-reset gitu. Jadi agak bingung. Nah, jujur Marta masih mencerna. Tetapi di sini karena ini terkait you. Mungkin Kak Samitan kalau mau tanya sama yang duduk hari ini, kalau mau ditanya misinya you apa? Marta bisa yakin 100% mereka juga nggak paham misinya you apa gitu ya. Maka Marta mau bertanya, misi itu apakah ada kayak indikator kayak jangan terlalu banyak ya, minimal berapa misal gitu ya, atau ada hal yang perlu diperhatikan kayak misal nih, jujur ya, kadang founder menentukan misi dan visi yang tadi Kak Samiton bilang itu kan by CUU gitu ya, karakternya CUU dan sebagainya. Tetapi bagaimana ketika yang mengikuti CUU tidak mengikuti visi misi itu pertama. Kedua, visi misi ini apakah harus disounding terus atau bagaimana sih cara founder untuk mentransfer visi misi ini supaya dihidupi juga oleh anak-anaknya. Dua dulu. Dua, benar. Saya nggak lupa. Boleh, boleh, Nanti boleh. sambung ya. Benar, boleh, boleh. Saya mau menolong dulu yang pernyataan kamu yang pertama. Boleh, Selama ini kamu nggak tahu, tapi kamu taunya ini. Benar. Dan ini disebutnya misi nih biasanya. Biasanya apa yang disebut visi itu disebut misi. Atau ini yang disebut misi. Ya, strategi yang disebut misi, benar. Ya, oke. Benar. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu merasa ini terlalu besar perombakan, cuma ganti istilah aja sama definisinya. Ini disebut target, ini disebut misi selama ini. Ya, dan visi kadang-kadang apalah gitu. Nah sekarang tinggal isinya itu kalian pindahin aja. Yang selama ini disebut misi itu adalah strategi. Kalau yang disebut target jangka panjang ini visi. Lalu ini sesuatu yang saya tadi sebut sakral, spiritual. Prinsip. Nah prinsip nanti value. Misi ini apa ya? Aku masih belum bisa mendefinisikan misi ini apa Marta ya? berarti Kristen ya? Kristen. Iya. Iya dong. Misi kamu ini. Ini humor. Marta, misi Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Wah ini. Dengerin ya. Versi Kristen. Oke, aduh aku kok malu ya. Jadi berasa khotbah ini ya. Oke. Lu jangan panjang, kalau panjang bukannya misi. Iya. Jadi nggak boleh panjang-panjang yang misi itu ya. Nggak bisa nyebutin satu kalimat, berarti lu nggak tahu. Oke. Misi kita diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa jadi berkat. Enggak jadi berkat tuh banyak orang udah gitu aja, nggak panjang-panjang. Jadi berkat. Nah, udah. Oke. Bener nggak? Oke. Boleh nggak nih? Nggak cucu. Bisa aja. Misinya untuk jadi berkat. Anak cucu itu strateginya. Ya memenuhi dunia itu adalah visinya malah. Visinya. Ya jadi itu yang disebut misi. Lu nggak usah bingung dong sekarang. The purpose. Gue mau nanya nih, wanita pakai pembalut buat apa? Supaya nggak tembus. Nah, ya udah misinya jelas kan. Nggak bisa dirubah. Terus kalau sampai tembus nggak ada gunanya dong pembalut. Keluar dari misi dong, clear gak? Lu pakai shampoo buat apa misinya? That's it. The main purpose. Paling utama.
Kalau supaya rambut lembut itu side purpose. Clear gak? Pasta gigi untuk bersihkan atau buat mulut harum? Nah, itu main purpose, misi itu. Nah, clear? Anti mata Uh, proses. Gak apa-apa, ini memang butuh waktu karena saya tahu bahwa hal-hal begini baik di kampus, di sekolah dan di banyak tempat nggak diajarkan dengan saksing sederhana, rumit, pusing. Gue dengerin kuliah begini sampai berjam-jam, puyeng gue pulang-pulang. Lalu untung gue ikutin customer excellence service-nya Singapore Airlines. Gue benar-benar berterima kasih sama mereka. Gue ikut itu tahun 89. Terus gue selanjutnya gue pakai ini. Oke. Clear? Clear. Lalu lu tadi tanya tentang gimana kalau kita ini semuanya belum tahu. Itu sebabnya kemarin gue bilang salah satu PR lu, Ernie sama gue adalah gue membantu dia untuk establish mission statement-nya. Kasih dia waktu. Ya, kasih dia waktu, mungkin nanti dia pergi bersama dia Kan kalau tiba-tiba hilang ngerti ya semua ya. sun, lo Buan ya. kasih dia puasa ya. Terus kemudian nanti sesudah dia establish, kalau ini bisa agak ada orang lain ikutan. Value biasanya sih misi sama value ini biasanya founder ya. Nah, setelah ini establish, saya bilang sama Ernie, lu setiap napas keluarnya ini. Setiap ngomong keluarnya ini. Misi. Oh. Setiap lu ngomong, setiap lu pergi. Saya kemanapun, building people, raising leader. Gua digencet, diinjek gajah, lu ada apa? Building people, raising leader. Itu namanya nyatu dengan jiwa gue, nyatu dengan darah gue, nyatu Jadi dengan harus semua. disuarakan. Gue tidur untuk itu, gue bangun untuk itu. Gue kesini untuk apa? Kalau gue kesini misinya uang, lain lagi baunya. Setuju. Clear? Setuju, clear. Make everything different. This, ya. Oke, kita masuk ke value ya, supaya kita keburu waktunya ya. Oke. Thank Value you, Kak Sam. apa sih? Value itu pagar. Value itu pagar. Pagar yang membuat kita jangan sampai nyasar. Ini kita start di sini. Ini kita punya finish. Nah, ketika lu jalan, jangan keluar pagar. Value itu sesuatu yang penting, yang bernilai, yang kita jaga sebagai pagar. Misalnya, value saya, yang saya akan ajarkan ke kalian ya, kalau kalian suka nggak suka ya namanya saya ngajar. Love and respect. Dua aja saya punya value. Karena kalau kebanyakan ingetnya aja udah repot. Integrity, jujur, walk the talk, atau apa, agak repot, kepanjangan. Ngapalnya aja repot kan. Value saya love and respect. Kenapa? Karena saya akan melakukan apa-apa berdasarkan pagar itu. Di dalam pagar itu. Ini yang atas, love, yang bawah respect. Saya nggak akan lewatin garis itu. Contoh, respect itu apa sih? Contohnya kebersihan. Ya saya respect. Saya nggak buang sampah karena ruangan ini bukan punya bapak gua dan bukan punya gua. Saya ke toilet, ya disiram. Kenapa? Ada yang mau make. Kalau ngantri jangan serobot. Kan dia udah datang duluan. Terus kalau orang beli ya gua kasih yang dia beli. Jangan lu bohongi dan curangi. Kalau gua terima gaji jangan gabut. Terima komisi jangan nggak kerja gitu kan. Itu namanya nggak respect sama diri sendiri loh. Nangkep ya? Saya dipanggil jadi trainer. Selain saya provide yang kalian memang sudah jelas deal sama saya boleh nambahin tapi jangan kurangi. Itu namanya respect. Love apa? Respect definisinya ya. Menghormati adalah memberi apa yang kau ingin orang lain perlakukan.
Perlakukan apa yang orang lain ingin engkau juga diperlakukan. Apapun yang engkau ingin orang lain perlakukan, lakukanlah lebih dulu. Kalian kalau masuk ke ruangan pengen orang nyambut itu senyum? Senyumlah lebih dulu. Kalian mau selamat pagi, ada orang bilang selamat pagi? Ucapkanlah selamat pagi dulu. Saya kalau di rumah, mbak-mbak yang baru direkrut sama istri saya, nggak ngerti itu yang namanya selamat pagi. Saya majikan loh. Selamat pagi, selamat pagi. Supir saya selamat pagi. Lama-lama dia selamat pagi. Sekarang ketemu saya, selamat pagi Pak. Kenapa? Saya ajarin mereka respect. Misalnya juga di rumah, siapa di sini suami-suami? Angkat tangan. Istri-istri? Yang datang ke sini suami istri siapa? Yang nyetir siapa tadi, Erni? Oh, Jala. Oh, lu di sini juga ya? Oke, siapa yang suami istri? Yang nyetir ke sini? Lu, Lu yang nyetir? Atau Cing-Cing? Dia lagi turun ngomong terima kasih nggak sama supirnya? Cing? Lu kalau Grab aja bilang terima kasih sama dikasih duit? Ayo lu bilang terima kasih. Nah, lu jangan ikutan. Lu kalau udah kesempatan ngegencet aja lu pakai aja. Ini namanya sedikit menggunakan kesempatan ngegencet orang. Ya, ada nafsu ngegencet. Woi, lu ambil baju itu tadi dari lemari ya? Lu ngambil sendiri? Itu baju masuk sendiri atau ada yang masukin? Siapa? Yang masukin lu? Yang masukin mesin cuci lu juga? Istri lu ngapain? Yang masukin lemari dia sendiri. Nah, ya, pantas dia nggak bilang terima kasih. Baru gue mau pakai itu untuk bilang terima kasih sama lu. Tapi gue juga yang masukin anak gue juga sih. Masak, walaupun yang masuk mbak, tapi komandannya dia atau lu juga? Kalau yang masak, istrinya masak. Lu makan bilang terima kasih nggak? Tiap hari? Tiap hari. Nah sekarang ngomong. Ya pokoknya kalau dia masak, lu mesti bilang terima kasih. Nah dalam hal ini contohnya gue bilang, Ma terima kasih udah anterin anak gue ke dokter. Itu saya ngomong sama istri saya. Terima kasih udah anterin mertua gue beli obat. Padahal mertua gue itu siapa? Kenapa? Ini adalah mengajari istri saya respect. Jadi kalau istri nggak respect, apa boleh buat kita yang mesti ngajarin. Nah itu yang namanya lu mesti tunjukkan lebih dulu. Saban pagi, morning ma. Kita lakukan yang kita harapkan orang lain lakukan. Kadang-kadang mereka nggak lakukan, itu urusan mereka. Tapi kita perlu perlakukan orang dengan hormat, itu artinya apa? Lu seneng diperlakukan baik, lakukanlah lebih dulu. Ya, oke, ucapkan definisi hormat. Lakukan lebih dulu apa yang kita inginkan atau harapkan orang lain lakukan ke kita. Setuju definisinya? Ya, ucapin dong sama-sama. Definisinya apa? Apal ya. Nanti next meeting gue tanya nggak apal. Yang kedua, love. Jadi dari respect itu nanti muncul value-value lain sebenarnya. Jadi kenapa kita integritas, kenapa kita jujur, kenapa kita walk the talk, kenapa kita mau jadi teladan, kenapa kita rajin, itu semua datang dari respect. Gua rajin karena gua respect sama diri gua sendiri. Gua jujur bukan karena apa-apa, tapi karena gua tahu gua manusia. Gua bersih ke toilet umum karena gua tahu gua manusia. Gue respect sama diri gue dan gue respect sama yang mau pakai berikutnya. Jadi itu adalah respect. Nanti kita akan bahas panjang lebar pada waktunya ya. Lalu love. Love itu definisinya apa?
memberi yang terbaik kepada titik-titik. Kalau kita bilang love my family, beri yang terbaik kepada keluarga. Love my leader, beri yang terbaik kepada leader lo. Love my agent, berikan yang terbaik. Fani? Kepada titik-titik. Pada ya siapalah keluarga atau gimana gitu ya. Titik-titik. Cuman kadang itu misalkan kita sudah memberikan yang terbaik, tapi feedbacknya itu enggak baik. Itu sebenarnya menyakitkan, Kak. Terus masuk kita harus terus love terus, tapi kan jadi luka kita pasti. Kalau kita memberi terus kita mengharapkan, namanya juga bukan memberi, transaksi. Lu Kristen atau bukan? Kristen. Oke. Definisinya itu. Ini kebetulan gua ambil dari Alkitab dua definisi ini. Memberi yang terbaik, that is love. Nothing. Nggak ada lagi definisi yang lebih baik dari itu. Seorang sahabat memberikan nyawanya. Itu. Oke. Bahwa dari orang itu belum memberi, itulah love. Kalau lu ngarepin dia memberi, namanya bukan love. Transaksi. Tapi kalau kita dapat, itu namanya beruntung kita. Tapi kalau nggak dapat, ya udah. Tapi ada tapinya. Lu cuma bisa mengasihi love kalau lu sadar lu dikasihi Tuhan. Jadi orang yang ngarepin balik itu karena lu belum yakin bahwa lu dapat yang lebih baik. Tapi kalau lu yakin lu dapat yang lebih baik, lu bisa memberi kepada orang. Dan lu menikmati ketika. Love itu lucu, edik. Lu semakin memberi, semakin ingin memberi lagi. Semakin ingin memberi lagi. Dan yang namanya memberi ini bukan cuma uang ya. Perhatian, bantuan, doa, ilmu, macam-macam. Kenalan, macam-macam. Dan kadang-kadang memang harus terasa kita rugi. Makanya Pak Julianto Simanjuntak berkata, mencintai sampai terluka. Itu bukunya, kamu baca deh. Jadi kalau kamu belum sampai merasa sakit, kayaknya belum mencintai kamu. Gitu. Itu menurut dia ya. Hah? Oke, saya kenapa memilih dua ini, love and respect, ini simple, ngingetnya gampang. Dan kalau disingkat jadi real. Love, respect, and love. Jadi kalau value-nya adalah real, respect, and love. Agak gampang untuk diingat, agak gampang untuk dijelaskan, agak gampang untuk dihafalkan. Coba definisi love apa? Memberi yang terbaik kepada titik-titik. Kepada bangsa. Tapi memang benar, yang namanya memberi itu pasti ada pengorbanan. Kalau lu memberi belum pengorbanan, ya namanya bukan memberi dengan cinta, benar nggak? Transaksi loh. Memang benar, memang. Kita ngurusin anak itu kan sebenarnya kita sakit kan ya, ngantuk, tapi kan demi mencintai nyebokin atau pokoknya ada unsur pengorbanan. Nanti kalian mencintai, kalian punya agent partner, akan ngalami itu. Gue kadang-kadang punya klien juga nyakitin. Sekarang gue punya anak, mantu, cucu, kadang-kadang nyakitin. Tapi disitulah yang namanya cinta akan bisa dipagelarkan itu. Kalau mereka sayang saya, puja-puji saya, semuanya nurut, di mana kapan gue nunjukin gue cinta, benar nggak? Ya, jadi, ini bagian dari yang hari ini saya persiapkan ke kalian. Coba saya cek di catatan saya. Udah beres belum ini? Oh, yang terakhir. Ini ada pertanyaan, ada komentar atau whatever, diskusi juga boleh. Engki mau tanya atau mau nambahin sesuatu?
Oke, yang terakhir adalah kita akan memulai dari mana? Ini pasti pekerjaan PR-nya leader kita. Kita semua mulai dari mana? Kita mulai dari diri kita. Ya, jadi untuk kedepannya 2 tahun, masing-masing punya tanggung jawab, tapi Anda semua mulai dari diri kita, termasuk Ernie mulai dari dirinya. Dalam hal apa? Dalam kita riset ini mulai dari diri kita. Nah, artinya gini, ketika saya sebut mulai dari diri kita gini ya, kalian udah saya ceritain ya bahwa waktu tahun 2000 itu, tahun 2002 saya ninggalin istri, pisah kamar, pisah ranjang, kadang-kadang masih serumah, tapi kadang-kadang saya tinggal di luar, saya hidup berantakan banget, pengen cerai apa enggak gitu ya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk balik, untuk membangun kembali. Nah, saya mesti mulai dari mana? Kalau saya mulai mengharapkan dia berubah, baru saya balik, nggak kelar-kelar. Saya balik dengan catatan lu mesti berubah, kalau enggak gua ya juga nggak kelar-kelar. Jadi satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah diri kita yang kita bisa kelola. Mulai dari apa yang ada di tanganmu. Ya, mulai dengan apa yang ada di tanganmu. Artinya di dalam kekuatanmu untuk kontrol. Kalau perkataan dirimu siapa yang bisa kontrol? Dirimu. Pikiran, perasaan, tindakan. Tindakan istri saya nggak bisa kontrol. Perkataannya saya nggak bisa kontrol. Semua yang ada pada dia saya nggak bisa kontrol. Dia bisa ngomong apa saja, pertanyaannya saya bisa punya tameng nggak? Saya punya filter nggak? Sehingga apa yang dia katakan ini ke saya nggak akan saya jadiin alasan. Gue sebenarnya sabar, tapi dia mancing gue sih. Nah artinya apa? Artinya tanpa sadar saya memberikan remote kontrolnya ke dia. Nah itu namanya kita nggak tanggung jawab. Kita tanggung jawab dengan diri kita masing-masing. You Agency kita akan susun kembali sebagai keluarga, kita susun kembali sebagai unit edukasi, dan kita susun kembali sebagai lembaga bisnis yang suatu hari kalian akan bangga di Indonesia. Saya percaya Prudential nanti suatu hari akan sangat bangga dengan kalian. Ya, sekarang legacy sudah mulai orang melihat berkilau, ya karena nomor 1 di Jawa Barat, dan bukan cuma angka dan nomor 1-nya, tetapi kualitasnya banyak yang demen. Ya, dan saya bilang, Andre, thank you, lu mau berjalan perlahan, slow it fast. Saya punya moto adalah slow is fast. Kita bangun baik-baik. Ya. Tadi ada yang mau bertanya? Iya. Dia dulu. Ya, Kak Sam, saya mau tanya, kan berarti kan yang tadi misi, visi, strategi itu kan sebenarnya kita sendiri pun di bisnis Prudential ini kan juga harus bikin juga kan. Si Prudent punya misinya, punya visinya, punya strateginya. Tapi ingat, dia ininya apa namanya? Iya, produsen. Ya. Apa sih namanya? Iya, produsen. Gue suka lupa nama tuh. Ya pokoknya dia Ya, maksud saya yang kita sendiri. Jadi maksudnya kita sendiri kan kita juga harus punya kan. Ya. Nah, itu kalau nyusun gimana ya, Kak Sam? Maksudnya Ernie yang nyusun. bukan misi kantor, misi kita sendiri, Iya. untuk pribadi kita sendiri. Oh, misi lu sama Ya. keluarga, lu sama istri lu. Bukan misi keluarga, misi di bisnis Prudential ini. Ya lu mesti ngikut sama misi di sini. Kalau lu nggak cocok, lu jangan ikut. Ya nggak bisa lah. Maksudnya itu mungkin misi pribadi. Misi pribadi lu ya, misi boleh sama pribadi. istri lu susun. Lu kalau di sini berarti mesti ikut di sini nggak bisa lu nggak. Lu mau Misi punya maksudnya misi sendiri. tim saya, misi yang Oke, lu nggak punya ada. agensi sendiri nanti. Oh, Lu sebelum lu bisa otonomi, lu jangan bikin sendiri. kalau visi juga sama. Ya iya. Kalau enggak bagaimana kita bersatu dalam sebuah negara?
Iya, kalau nggak lu jangan ngomong ke MS. Oh, oke. Baru kaget nih kelihatan Ferry. Iya. Enggak, soalnya biasanya kan kita kayak goal setting atau apa kan kita bikin tuh visi Itu- kita apa. Ya maksudnya itu goal ya. salah kan, Goal mau kita dipakai apa, strateginya masa lalu gimana, jangan apa diingat kayak lagi. gitu. Oke. Masa lalu jangan diingat Berarti lagi. value pun juga sama ya. Value sama. Untuk lu tambahin lagi diri lu boleh, tapi yang ini lu mesti makan. Jadi visi Ini semua lu mesti makan, lu tambahin boleh, tapi jangan melanggar. Kayak Undang-Undang Dasar 45. Masing-masing provinsi mau bikin perda boleh, tapi jangan melanggar. Kecuali lu jadi negara merdeka. Lu namanya pelanggar. jadi Terus yang kalau value itu kan kalau love sama respect ini kan kayaknya terlalu apa ya, value yang luas banget ya. Itu ada lagi nggak sih Kak Sam? Maksudnya kayak macam-macam value itu sebenarnya ada banyak. Ada mungkin yang Bisa pilih jadi value. Dan lu akan pusing. ya maksudku ya, ya, Nah, ini kan gua kasih. cari pun juga susah. Lu kalau memang nggak setuju nanti lu urusannya. Ini belum tentu dimakan nama Ernie. Ini cuman gua nyontoin. Tapi kalau Ernie udah jadikan ini value di sini, ya apa boleh buat lu. Lu mesti bakar menyan supaya nanti Tuhan ngomong sama dia. Enggak, ya siapa tahu ada lagi, apalagi macam-macamnya apalagi gitu. Kamu itu banyak kan? Oh enggak, bukan kebanyakan. Maksudnya pilihannya. Jadi kita milih mana yang paling itu gitu loh. Lu nggak bisa milih. Iya, bukan aku yang milih juga. Ernie yang milih. Ya. Lu boleh bisik-bisik sih. Saya milih untuk diri saya sendiri. Fer, tapi celakanya Fer, lu sebelum bisa jadi follower, lu nggak bisa jadi leader. Lu belum pernah menunjukkan diri lu betul-betul follow, lu nggak bisa jadi leader. Banyak orang nggak mau hormati sebelumnya, entah itu orang tua kandung, entah itu pemimpin, terus dia bilang, gue bisa bangun sendiri. In fact, lu problem. Makanya itu sebuah keniscayaan. Lu nggak pernah bisa memimpin sebelum diri lu bisa dipimpin. Lu belum bisa belajar untuk ngikuti, lu akan sulit mimpin. Dan lu tabur, lu pasti tuai. Nanti anak buah lu yang lu pimpin sebenarnya semua punya visi sendiri lagi. Nanggap ya, ini hukum alam, hukum universal. Jadi lu boleh nggak suka dengan rumah lu, tapi lu belajar tunduk ke bapak lu. Lu boleh nggak suka sama mama lu, tapi lu hormati. Supaya nanti lu belajar dihormati. Nanggap? Makanya hukum malin kundang itu durhaka itu berat itu. Itu dari 10 hukum Allah itu cuma satu-satunya yang punya janji diberkati. Hormati orang tua. Yang 4 atas hormati Tuhan, hormati orang tua, tengahnya transisi, yang bawahnya jangan membunuh, jangan berzina. Hormati orang tua lebih penting dari jangan membunuh. Walaupun bapak lu balelo, lu mesti belajar hormati. Lu nggak bisa menghormati, problem buat lu. Jadi itu hukum universal yang gila itu. Dan gue nggak ada waktu untuk di sini gue ceritain bagaimana pengalaman gue. Ya, jadi ini jangan dianggap penderitaan, ini anggap sebuah proses. Tadi follower baru jadi leader. Terus kalau misalkan nih kan contoh papa sama mama, kita kan sebagai anak pasti harus menghormati. Tapi papa sama mama ini punya pemikiran yang beda-beda. Anak ini kan bingung mau ikut yang mana. Nggak ngikut salah, ngikut juga salah mau yang mana. Hormat itu bukan ngikutin teknisnya, sikap hormat. Bapak gue suruh gue nyolong, gue nggak perlu nyolong. Mak gue suruh nipu, gue nggak perlu nipu. Tapi sikap gue respect. Respeknya malah hanya hormat aja, tapi nggak usah dilakuin. Saya respect itu artinya, Pa, sepenuhnya saya tetap anggap Papa is my father, dan saya nggak akan ngomong sesuatu yang nyakitin lu, gua nggak akan ngomong sesuatu yang menghina lu, gua nggak akan menjelekkan lu keluar dan sebagainya, even gua nggak setuju sama cara lu, karena lu pemabuk, lu penipu.
Get it? Memang itu derita setiap kita. Kita nggak punya orang tua yang sempurna, setuju nggak? Siapa di sini yang punya orang tua sempurna? Nggak ada. Dan kalau ada orang tua sempurna, belum tentu dia mau lu jadi anaknya. Inilah yang namanya proses di dunia yang unik. Ada yang beruntung punya bapak yang bijaksana, ada yang kurang beruntung. Jangan iri. Masing-masing ada porsinya. Tapi di situ nanti ada pembelajarannya. Next time kita ngomongin ya. Tapi got the idea ya. Kita nggak bisa jadi full leader, kita nggak bisa jadi leader sebelum jadi follower. Kita nggak bisa jadi bapak sebelum jadi anak. Ini contoh, Ernie ngajarin di agensi ini bohong, bla bla bla. Lu udah telanjur nyangkut di sini nih. Lu nggak setuju, lu tetap respect. Tapi kalau lu bilang gue mau keluar nggak apa-apa. Ya, gini, follow ini adalah sikap. Follow itu bukan doing-nya, attitude-nya. Jadi gue kerja nih di sebuah perusahaan. Awalnya enak nih, jujur, lancar. Tahu-tahu perusahaan ini mulai main. Ya gue tetap keluar. Tapi boleh nggak gue jelekin bos gue? Nggak boleh, gue makan dari situ sebelumnya. Kan gue dikasih makan sebelumnya berbulan-bulan. Lu jangan jelekin dia dong. Anjing aja dikasih makan nggak gigit loh. Kucing nggak nyakar loh. Nyakar kadang-kadang gue nggak tahu. Jadi artinya respect tuh gitu. Jangan jelek-jelekin, jangan jahatin. Lu nggak setuju ngatain ya keluar udah nggak apa-apa. No problem. Ngerti ya? Cari lagi bos yang dimana lu kerja, dia jujur, lu senang kerjanya. Boleh. Ini kalau di perusahaan ya. Anggap, kalau papa mama lu nggak bisa ganti papa mama, masalahnya tungguin dia mati aja. Nggak bisa ganti, Pak. Iya nggak bisa ganti. Itu namanya tanggungan lu seumur hidup. Tapi belum tentu juga lu jadi bapak mama yang lebih baik dari dia. Lu jangan terlalu sombong juga. Clear? Oke. Iya. Tanya tentang value. Itu kan tadi love and respect itu contoh punyanya Kak Samiton kan. Nah, kalau seandainya kita mau bikin value kita sendiri mungkin untuk tim, untuk You Agency, sebenarnya value itu bisa dicari atau diturunkan dari apa? Good question. Jadi nanti Ernie bikin dulu untuk You. Nanti kalau kamu rasa mau nambahin boleh. Tapi yang dia punya lu mesti telan. Nah, cara bikinnya itu ada ratusan kata. Biasa value itu satu kata. Ada ratusan kata yang lu bisa pilih. Gua akan ada daftarnya kalau lu mau. Capek. Tapi nggak apa-apa. Boleh kok. Misalnya kreatif. Gue punya agency adalah salah satu value di situ. Love and respect nggak keluar nih kata kreatif. Gue mau kreatif. Boleh. Tapi maksudnya kita mencari value itu tuh berdasarkan apa? Muti, wangsit, Oh, doa, taat. Pagi doa malam-malam itu apa namanya? tahajud. Tahajud. Oke. Ini urusan sakral ini. Ini kalau value misi itu urusan sakral, urusan spiritual. Dan ini sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Ya, itu jati dirimu itu. Oke. Jadi kalau Silvi diperes keluarnya itu gitu. Maksa sih Marta. Marta udah gemes. Kak Sam, terakhir, tadi kan Kak Sam ada info bahwa pada saat Kak Alek tanya Kak Sam mau isi kelas itu materinya apa? Kak Sam kan bilang, wah nggak tahu, aku belum bisa kasih resep karena aku harus apa tadi? Scan gitu. Tapi karena aku udah scan, sekarang aku tahu resepnya apa. Nah, Alek bukan hanya materi, Alek nanya apa rencana Kak Sam ke depannya. Boleh tahu dong, kan kita semua kan udah kumpul di sini nih. Rencana Kak Sam ke depannya apa? Karena kan Kak Sam udah melakukan scan nih katanya ya. Ini rencana ke depan gua. Apa Kak Sam? Maksudnya nggak paham, boleh dibantu Kak Sam? Oh nanti kalau udah 3 tahun paham. Ini gua ngebangun orang jadi family, gua bangun lu orang jadi institusi edukasi dan gua akan membangun lu bisnis kalau bisa jadi nomor 1 di Jawa Timur.
Kalau Oke. bisa jadi papan atas Indonesia. Oke, berarti nanti kelasnya Kak Sam ini sebulan sekali gitu ya? Ah, itu belum tahu. Oh, belum tahu. Oke, thank you Kak Sam. Tapi arah ke depannya udah clear. Ya. Gue memastikan bahwa gue tahu lalu orang punya masalah apa gitu ya. Kenapa gue lagi itu belum terlalu berani, terlalu cepet kali kalau gue langsung tawarin ini. Di gue dagangan namanya itu asongan ya. Terus yang kedua, kalau sekarang nih kayak misalnya minta kisi-kisinya, ya agak repot. Kenapa? Gue lagi mau hari ini pun 2-3 hari ini kan gue nyusun. Jadi kalau Alek nanya gue 2 minggu lalu, ya belum ada Alek. Karena gue lagi nyusun. Gue nyusun ini sesudah ketemu Ernie kemarin. Jadi gue udah susun, ketemu Ernie kemarin, gue rapihin. Dan keluarlah hari ini. Gitu. Boleh tahu berarti Kak Sam melakukan scan itu by CR nih, bukan by all leader. Sempat ketemu leader lagi itu 10 orang. Oh ya, 10 orang. Good. Thank you. Oke, saya kira udah waktunya untuk saya tutup. Udah lapar juga, Cian. Ada yang mau tanya lagi? Gak apa-apa. Jangan nanti di grup tanya di saya. Tapi sekali lagi yang saya mau teman-teman pastiin bahwa kabar bahwa sebagian besar agensi punya masalah kayak gini, mungkin Anda nggak dengar karena mereka belum tentu mau ngomong di level terbuka. Tapi kalau Anda masuk ke dalam, Anda akan menemukan ada yang lebih parah, ada yang sedikit nggak parah, tapi sebenarnya kurang lebih berantakan dalam hal ini. Tinggal tunggu waktu, kadang-kadang jatuh dan rubuhnya. Ya, dan biasanya bukan rubuh. Si KPM ini sampai nanti leader-leader yang ada di sini nih, itu bisa sampai jaraknya beberapa generasi ke bawah. Jadi hubungan mereka udah nggak ada lagi yang pribadi. Itu ada agensi seperti itu. Udah pada rontok. Duit masih masuk? Masih. Bahkan cukup besar dia punya rankingnya, cukup di atas ya. Nah jadi teman-teman, saya cuma hari ini datang, pertama berharap Anda semua jangan frustasi, ambil hal-hal keputusan yang bijak. Kalau kalian rasanya nggak ada harapan, cari pilihan yang baik. Jangan berdasarkan kepahitan, jangan berdasarkan kebencian, jangan berdasarkan dia sih, jangan. Kenapa? Karena gini, Ernie untuk bicara kepada kalian kan artinya pemimpin kepada yang dipimpin. Itu perlu belajar. Menjual ide, memimpin itu perlu belajar komunikasinya. Kalian yang dipimpin ngomong sama yang mimpin, saya usul dong. Kalau nggak dipenuhin, kalian juga mesti tahu loh. Kalian menjual loh ide kalian. Kalau nggak dibeli jangan marah-marah. Jangan demo. Yang atas, kalau lagi mimpin, nggak diikuti yang bawah, juga jangan main bunuh. Nah ini yang namanya dua pihak belajar. Semua orang perlu belajar, setuju? Setuju. Jadi suami minta istri hormat, ya jangan gitu dong. Suami juga perlu menghormati, istri juga perlu. Jadi artinya kita sama-sama belajar. Saya akan ngajarin bagaimana lu jual ide ke atas. Jangan dikit-dikit pakai ngamuk atau mutung. Yang atas, jual ide ke bawah, juga perlu menggunakan kebijaksanaan yang bagaimana. Nah sama-sama kita orang dewasa. Tapi tujuan kita jelas. Bukan sekedar usulan gua diterima, bukan. Tapi kita pertanyakan ini cocok nggak dengan misi? Cocok nggak dengan value? Cocok nggak dengan ini? Sesuatu yang nggak cocok, mungkin kita perlu atur ulang. Ya, jadi teman-teman, itu yang mungkin saya bisa berikan hari ini, pasti jauh dari kekurangan, tapi ini yang terbaik yang saya bisa beri. Terima kasih Pak Alek, saya kembalikan. Oke, thank you teman-teman. Ya udah, karena udah jamnya makan siang, silakan.